Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Yuni Harlina, mahasiswa dari STBPIA di kelas MC1 X1 dengan NIM 232211111142. Di sini saya akan membawakan sebuah materi tentang korupsi. Pengertian korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan yang haram atau untuk keuntungan pribadi. Ada juga undang-undang tentang korupsi, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ada tindak pidana korupsi yang dikategorikan menjadi 7 jenis, yaitu yang pertama kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi. Ada juga kerugian bagi negara, yaitu korupsi bisa mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Pertanyaannya yaitu, apa pandangan Buddha terhadap korupsi? Pandangan Buddha terhadap korupsi, yaitu agama merupakan salah satu hal yang sangat berhubungan erat dengan kasus korupsi, karena agama merupakan dasar dari segala kepercayaan dan keyakinan tiap individu. Dalam semua ajaran agama, tidak ada yang mengajarkan umatnya untuk berlaku atau melakukan tindakan korupsi. Namun, pada kenyataannya, praktek korupsi sudah menjadi kegiatan yang tidak asing dan secara sadar atau tidak terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam agama Buddha, dasar seseorang melakukan korupsi adalah keserakahan dan berakar pada kebodohan batin atau moha. Jika seseorang memiliki pandangan yang benar, niscaya ia tidak akan bertindak bodoh. Ia akan menyadari bahwa segala sesuatu itu, baik itu secara materi maupun non-materi, adalah tidak kekal atau selalu berubah-ubah. Walaupun bersumber pada diri sendiri, lingkungan juga mempunyai andil yang sangat besar dalam pembentukan karakteristik seorang manusia, yaitu lingkungan yang buruk. Banyaknya korupsi akan menarik jatuh seseorang ke jurang kejahatan jika ia tidak memiliki kebijaksanaan. Lingkungan buruk yang dimasukkan di sini terutama ditekankan pada pergaulan dengan teman-teman yang kurang baik. Dalam hal ini korupsi yang mungkin saja bisa memengaruhi seseorang menjadi buruk juga, walaupun pada akhirnya kembali pada diri sendiri. Salah satu aturan moralitas Buddhis atau sila adalah 5 aturan moralitas Buddhis yang perlu dihindari oleh umat Buddha adalah menahan diri dari mengambil barang-barang yang tidak diberikan oleh pemiliknya. Mengambil barang-barang yang tidak diberikan, termasuk antara lain yaitu mencuri, merampok, ataupun melakukan korupsi. Korupsi bisa dikatakan melanggar aturan moralitas Buddhis sila kedua, yaitu dikarenakan memenuhi syarat-syarat pelanggaran sila kedua, adanya subjek atau si pelaku, keinginan mencuri, objek, dan kejadian nyata perpindahan kepemilikan, yaitu hasil yang diambil. Apakah korupsi ini melanggar sila? Korupsi termasuk melanggar aturan moralitas Buddhis sila kedua, yaitu mengambil barang yang tidak diberikan oleh pemiliknya dan akan mengondisikannya. Seseorang melanggar aturan moralitas sila keempat juga, yaitu menahan diri dari ucapan yang tidak benar atau berbohong. Dikarenakan ketika seseorang melakukan korupsi, ia telah mencuri dan akan mengondisikannya berbohong untuk menyembunyikan perbuatannya. Jadi, korupsi bisa membuat seseorang melanggar aturan moralitas Buddhis sila kedua dan sila keempat dari 5 aturan moralitas Buddhis. Sehingga menurut Buddhisme, korupsi merupakan sesuatu yang sebaiknya tidak dilakukan karena melanggar aturan-aturan moralitas Buddhis. Sang Buddha menjelaskan dalam Majjhima Nikaya 117 bahwa mata pencaharian akan menjadi buruk atau tidak benar ketika mata pencahariannya dimanfaatkan untuk menipu, membual, memeras, menggelapkan, serta merampok agar mendapat hasil yang banyak. Di dalam sutta atau ucapan Sang Buddha tersebut, Sang Buddha menjelaskan bahwasanya cara-cara kita dalam mencari kekayaan tidak boleh seperti itu. Korupsi bisa dikatakan telah memenuhi kelima hal tersebut di atas, sehingga pembuatan yang dilakukannya tersebut
bisa jadi akan mencerma profesi yang ditekuninya dan mungkin berakibatkan ketidakpercayaan orang-orang terhadap profesi tersebut. Ada juga contoh kasus yang terjadi di Indonesia yaitu Oknum Kades korupsi dana sebesar 1,5 miliar. Apa dampak dan solusi yang terjadi di korupsi ini? Yaitu dampaknya dapat menurunkan tingkat investasi, menciptakan kesenjangan sosial, menciptakan kemiskinan, menghambatkan pembangunan fasilitas umum, serta menciptakan budaya korupsi. Ada juga solusi yaitu yang bisa kita terapkan dalam diri kita sendiri, yaitu yang pertama, hidup sesuai kemampuan, mengatur manajemen waktu, fokus kepada kinerja dan tanggung jawab pribadi, mengatur pengeluaran, serta selalu bersyukur. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Namo Buddhaya.